Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah surah Al-Fatihah. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagaimana, sudah hafal surah Al-Fatihahnya? Pasti sudah ya. Nah, Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Disebut juga Ummul Kitab atau Ummul Quran, yang artinya induknya kitab atau induknya Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 7, atau disebut As-Sab'ul Matsani, yang artinya 7 ayat yang berulang-ulang. Yang artinya diulang-ulang dalam bacaan setiap rakaat sholat. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah atau disebut juga surah Makkiyah. Ayat pertama disebut basmalah. Ayat kedua dalam surah Al-Fatihah disebut hamdalah. Isi kandungan surah Al-Fatihah. Yang pertama, semua pekerjaan hendaknya diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Apa saja contohnya? Misalnya, sebelum belajar kita membaca basmalah. Kemudian contoh lainnya, sebelum kita berangkat sekolah juga membaca basmalah. Sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha. Nah, ketika memotong hewan jangan lupa mengucap basmalah. Lalu ketika makan juga jangan lupa membaca basmalah. Bagaimana bunyi basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Isi kandungan surah Al-Fatihah yang kedua adalah segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nikmat yang diberikan. Allah telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Salah satunya adalah ditunjukkannya jalan yang lurus menuju kebahagiaan. Semua nikmat dan karunia yang telah kita terima merupakan bukti kasih sayang Allah kepada semua makhluk. Karunia dan pemberian Allah semuanya harus kita syukuri. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Manfaat membaca basmalah. Yang pertama, segala kegiatan yang baik jika dimulai dengan membaca basmalah pasti akan mendapat keberkahan. Yang kedua, diberi kemudahan dan mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan surah berikutnya yaitu surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana? Sudah hafal surah Al-Ikhlasnya? Pasti sudah ya. Nah, surah Al-Ikhlas itu termasuk surah pendek. Diturunkan di kota Mekah, disebut juga surah Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 4. Al-Ikhlas artinya memurnikan diri dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja isi kandungan surah Al-Ikhlas?
Yang pertama, Allah hanya satu. Allah tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Yang kedua, Allah tempat bergantung dan tempat kita berdoa serta berharap. Hanya Allah yang kita sembah. Yang ketiga, Allah tidak ada tandingannya. Tidak ada yang seperti Allah. Allah tidak seperti makhluk. Allah tidak punya sekutu. Demikianlah pembahasan materi bab 2 tentang surah Al-Ikhlas dan surah Al-Fatihah. Jangan lupa kerjakan tugas ring soal yang Miss Siti berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.